Host lah, host. Host Iya, lah. anjir. Itu Guno host, biar Guno dikit Iya, host Oke, lah. siap. Satu, Kata Guno. 2, 3. Ih, kayak bentar. Kok kayak rusak itu di ini screen aku. Tidak, bener lan. Ya. Coba. Oke, let's Ulang go. ya. Ulang, screenshot ulang. Aduh. Kagak Oke, aku oke. ngerapi ke ramu-ramu dulu. Aku juga lah. Anjir, kudu Ganteng-ganteng. ganteng sama cantik gini. Siapa Oke, tahu baik oke, kan ada yang let's go. ngejengok video kita, kagak dapat jodoh aku. Ah. Sekalian ya. Iya. Oke, yuk. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Oke, siap. Lanjut. Host, aku izin ngerokok ya. Aman, Oke, lu santai. ngerokok, gue temenin lu ngerokok. Sebelum Oke. minggu depan dibantai. Yo, siap. Oke, siap. Ayo ngerokok gak lo kalian ya? Aku lah, udah ngerokok nih. Oke, jadi kita Aku mulai tidak nih ya. kok, Rin. Oke. Oke, siap. Itu yang moderator Oke. ke J, kau siapa moderator itu? Gua yang jadi host. Oh iya, lu ya. Iya. Jadi kita mulai nih ya. Nanti sambil santai aja, jangan terlalu tegang-tegang, jangan terlalu formal-formal aja. Oke, Mute bang. Kau ke mute, J. Mute. Kau bisa Cut. Ulang. Aduh, ngapa lah cahaya J. Milton kampret ini. Kok aku? Kau nge-mute aku, J? Cak mana lah, belum jadi dewan baik lah di mute ya. Iya, Jadi nih. dewan. Belum lah jadi anggota dewan. Benar. Aja nge-mute aku udah. Aduh. Lanjut. Oke, gua ulang nih ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Ayu Ulen Cantik, Mas Bilton, Bung Rino sama Bro L. Udah sempat hadir dan kita bisa diskusi sambil Cak Mano cara ngetahui berdamai dengan diri sendiri versi cewek itu gimana sih gitu kan. Jadi mungkin kita bisa ngulik-ngulik gitu ya, ngulik-ngulik si Ulan gimana sih caranya, apa sih metodenya gitu ya. Mungkin Metode. pembukanya cukup gitu doang. Jadi lupa ada kayaknya yang pertama nanya ini dari Bilton aja. Nanti selanjutnya siapa yang mau nanya, siapa yang ngomong, terserah ngomong aja. Kalau nanya tuh kayaknya inilah, ulang dulu paparan sedikit, gambaran kayak mana sih selama perjalanan hidup, setelah lulus, ya kan. Dari ulang dulu boleh, lah, baru boleh. kayak timbul pertanyaan kayak gitu. 5 menit, 10 menit, silahkan. Oke. Oke. Oh, jadi intro statement nih. Iya. Oke, terima kasih teman-teman yang telah menyediakan ruang Zoom ini. Gila sih, ipotnya kalian tuh sampai buat tempel kan, sampai buat kayak banner, gila. Memang berarti niat-niat. Karena berhubung Zoom obrolan kita ini tidak terlalu formal, jadi Ulan pakai bahasa Palembang, bahasa Indonesia dicampur-campur. It's okay lah ya, yang penting kalian tuh ngerti kan. Bisa. Oke, aman. Aman kan? Sebenarnya tujuan komunikasi itu kan yang penting orang yang kita sampaikan berbicara itu mengerti apa yang kita sampaikan. Sudah aman, oke? Karena forumnya santai, jadi bentar, aduh gangguan. Tapi Lan, sebelum itu gue potong dikit. Lan, Oke. ganteng nggak kami nih? Hitam galon, tengok hitam galon apa bajunya, sesuai permintaan. Harusnya deskripsi putih. Oke, sesuai permintaan dari apa sih, narasumber, gila, narasumber. Harus hitam-hitam biar kompak sih. Jadi bahas masalah berdamai dengan diri sendiri. Ketika kalian menanya, aku nih ganteng dah, aku nih cantik dah, aku nih baik dah, itu tuh sebenarnya kalian tuh sudah berdamai dengan diri kalian sendiri. Memang benar-benar menerima diri kalian sendiri. Sebenarnya jujur li
aku tuh sebenarnya belum 100% berdamai dengan diri sendiri. Dalam kata artian berdamai itu sebenarnya ya teman-teman, orang yang banyak konflik di dalam dirinya, berarti banyak nih terjadi suatu gejolak di dalam dirinya, sehingga nih apa yang dibutuhkan dalam dirinya itu adalah perdamaian dalam dirinya. Nah, sebenarnya orang yang berdamai dengan diri sendiri itu, Rino. oke, sebenarnya Iya, guys, terlalu formal. iya, enggak apa-apa sih, nak ketawa, nak nangis, kan bebas berekspresi di sini. Enggak kata yang melarang kalian berekspresi apapun. Lanjut. Nah, jadi masalah berdamai dengan diri sendiri tadi, jujur li, Ulan belum juga sampai 100% bisa berdamai dengan diri sendiri. Tapi Ulan mencoba untuk, ketika kita ada konflik nih sama seorang atau kenapa, perdamaian itu kan dibutuhkan. Berarti perdamaian itu adalah mengurangi rasa ego terhadap diri sendiri, ataupun meredam nih. Sebenarnya siap nggak sih ketika kita menerima atau hal yang terjadi ke depannya memang tidak sesuai dengan ekspektasi kita ataupun tidak sesuai dengan keinginan kita. Kalau seandainya kita bisa meredam ataupun menerima perlahan, berarti kita sudah mulai nih berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan diri sendiri juga salah satunya itu adalah secure. Secure tuh lawan kata dari insecure kan. Kalau orang yang insecure kan berarti dia belum bisa berdamai dengan diri sendiri. Contohnya nih, kayak pagi-pagi bangun tidur berkacau. Wih, cantiknya anakku nih. Wih, gantengnya anakku nih. Masya Allah, pokoknya kayak gitu. Itu tuh sebenarnya salah satu gambaran dari berdamai dari diri sendiri. Kalau untuk gambaran itu. Apalagi nih yang tadi dibahas nih. Bisa nanya ya? Apa? Oh, boleh. Lanjut, bisa. Nggak usah, Nah, nggak kan usah nanya-nanya bisa apa enggak. Lu dalam langsung konteks nanya. perdamaian yang kau bilang ke itu kan hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya kan. Nah, Ya. sama nih dalam konteks hubungan asmara antara dua insan. Aduh. Bisa baik yang lanang ini ngerasa dia itu udah pantas Kayaknya sama Ilman ini cewek lagi itu. kasmaran nih. Nah, bisa tidak cara nge-share diri dia itu bahwa dia itu juga layak sama betina itu cuman ya? Wow. Agak susah ya nak bahasnya. Bismillah 2024. Amin. Nyalek 2024 ya. Iya, nyalek kayaknya. Jadi sebenarnya berdamai dengan diri sendiri itu dari diri sendiri, bukan orang lain yang berdamai. Kalau seandainya dia tidak bisa berdamai dengan diri dia, kita tidak bisa nih kayak ngatur, kau tuh harus seperti ini kan tidak bisa mengatur seorang untuk menjadi apa yang kita maukan. Tetapi kita ini bisa kayak memotivasi ataupun kasih sebenarnya sih kalau masalah dalam hubungan itu tuh sebenarnya yang harus diperbaiki itu adalah komunikasi. Jadi terkait masalah insekuritas pasangan terhadap pasangannya yang lainnya, yang harus diperbaiki itu adalah komunikasinya sih menurut Ulan sih. Oke, aku ada nanya. Boleh. Tadi kan ada kalimat perdamaian gitu. Lagunya itu apa kali yang cocok untuk itu? Oh, lagu perdamaian. Masuk, bisa. Itu sih masuk sih. Karena Masuk. cuma list lagu yang ada di otak kayaknya yang itulah sih yang terkait masalah perdamaian. Tapi kayaknya dipancing-pancing dulu. Rino gimana? Atau Bilton? Iman kayaknya masih deh. Bilton silakan dulu. Iman masih kayaknya. Kalau Iya, belum terjawab kayaknya tuh. bukan yang itu lagi, mungkin pertanyaan yang lain ya. Konsep perdamaian kita sebagai manusia ya, itu kan kadang kita ini sebagai manusia itu masih ngerasa kurang dalam diri kita itu. Nah, konsep berdamai dengan diri sendiri itu masuk tidak? Samo ada wong yang wong betino misal ke dia ini ngerasa dia itu tidak cukup cantik, terus karena tidak cantiknya dia tadi, tidak belagaknya dia tadi, dia itu pakai skincare, pakai itu konteksnya itu masuk ke perdamaian atau dia itu menyalahi apa yang disebut perdamaian itu sendiri. Soalnya kan kalau dalam konteks pikiran aku baik, kalau kita berdamai berarti kita
ini cukup baik, aku cek ini yang dikasih sama Tuhan, jadi aku cek ini baik. Itu berdamai kalau menurut aku ya. Nah kalau yang wong pakai skincare kayak cak itu atau tercantik dari ke klinik kecantikan cak itu konteksnya berdamai apa tidak ya? Oh, ngeri pertanyaannya. Ini bisa dibahas masalah dia bisa dua sisi sih menuju aku ya. Yang pertama dionya terlalu mencintai diri dia sendiri sehingga dia ketika kita melakukan perbaikan nih dalam diri sendiri, oh aku nih sayang sama diri aku, kayak gitu kan. Perawatan, skincarean itu kan salah satu merawat diri sendiri nih, bukan merubah diri sendiri. Tapi ketika dia memang melakukan sesuatu hal itu untuk merubah dirinya sendiri, bukan merubah dalam artian lebih baik, bukan menjadi orang lain, itu baru nih salah satu dianya belum bisa berdamai dengan diri dia sendiri. Tapi kalau seandainya dia melakukan hal tersebut memang karena aku nih adalah makhluk ciptaan Tuhan nih, berharga nih, berarti aku nih harus menjaga diri aku merawat diri aku perawatan ataupun salon ataupun skincarean itu kan salah satu menghargai diri sendiri tuh. Itu sih Iya. bagus-bagus banget sih. Emang harus ketika memang kita dikasih Tuhan anugerah mungkin rupa ataupun body, mungkin memang harus dirawat. Bukan berarti itu salah satu tidak berdamai dengan diri sendiri. Oke. Seperti Jadi itu. sebenarnya secara konsep juga ya, ada dua pandangan saya itu kalau aku ambil kesimpulan ya. Ada Jadi dua pandangan. tergantung diambil dari sisi mana Anda melihatnya, gitu. Iya. Nah, aku juga nanya Lan mengenai ini, mengenai ada kan salah satu artis mungkin baru-baru ini viral kan. Ya. Eh, Apa tuh? artisnya tuh inisialnya IG, dulunya gemuk tuh. Ada yang viral, yang pembohong atau pembohong. Dia zaman dulu itu janganlah seseorang itu menyerupai suatu kaum kayak jadi cewek kan. Kalian pasti tahu itu kan. Siapa? Yang dulunya dia itu Siapa? soleh, sekarang aduh kayak cewek lah. Desainer ini, gemuk orangnya. IG. Oh ya, IG, oke. iya. Nah, Dapat. jadi konteksnya itu tuh dia itu sudah berdamai dengan dirinya tuh atau tidak kayak gitu, atau memakai kodratnya gitu sebagai laki-laki gitu. Agak susah ya jawabnya. Agak susah ya jawabnya. Iya Karena kan kalau ya karena takutnya kalau dijawab ini kan menurut pandangan Ulan pribadi nih, bukannya pandangan. iya tidak apa-apa. Tapi kita bahas ini bukan maksud bahas nyenggol-nyenggol orang lain nih. Yang kita bahas kan berdamai diri sendiri pada diri kita sih sebenarnya. Yang harus kita lakukan memang bukan orang lain menjadi contoh atas berdamai dirinya sendiri. Tapi kita nih, lebih baik kita mencontohkan diri kita sendiri. Kayak ini. Misalnya, Ulan nih, ketika orang lain melihat Ulan, ih Ulan ini gendut, jerawatan, atau hitam dekil. Kalau seandainya Ulan tidak bisa berdamai dengan diri sendiri, mungkin Ulan marah ataupun insecure. Pokoknya apa sih, tidak mau bersosialisasi, itu kan salah. Tapi ketika Ulan sudah berdamai, ketika orang itu bicara memang sesuai faktanya dan memang ketika sadar kita membawasannya memang oh ini nih ada yang harus diperbaiki nih, ada yang harus dirubah, berarti tujuan itu lebih baik. Nah, itu berarti salah satu kan berdamai itu dengan diri sendiri. Ketika emang orang bilang, oh Ulan nih gendut nih, oh Ulan nih jelek nih, hitam nih. Kalau seandainya Ulan tidak bisa berdamai sama diri sendiri, mungkin kayak lebih kena mental sih ketika orang bilang seperti itu. Tapi kalau kita berdamai dengan diri sendiri, ketika orang berbicara seperti itu memang itu benar, dan memang ketika kita melakukan perubahan itu baik, itu kan namanya tuh lebih ke arah perbaikan tuh, bukannya untuk tidak mensyukuri atas diri kita sendiri kayak gitu. Nah, Lan, ada lagi pertanyaan sedikit mengenai mungkin kehidupan pribadi Ulan juga lah. Kan Ulan kan sudah berdamai kan. Nah, jadi mengenai balik lagi mengenai pekerjaan. Bentar. Kira-kira berdamainya nih egonya berapa kemarin ya? habis berapa juta Berapa, lah ya? Ji? Berdamai di tempat apa ini? Oh, aduh beda damainya ini. Itulah masalah. yang paling tahu berdamai berapa nilainya waktu nego itu. Ya ke Wilton lah kan sebagai lawyer.
Iya, lawyer ibu kota. Oke. Ya itu balik lagi tergantung case. Nominal cuan-cuan. Semakin Lan, besar jadi masalah, kayak semakin gini. besar pula ya. Kita kan tahu kan, kita kan galau kan lulusan hukum nih. Tapi kalau aku dulu sama kayak Ulan kan, kerjanya di bidang finance. Mungkin awalnya kan berat tuh. Kalau aku jujur Pak, kan tak tahan tuh, paling 6 bulan keluar. Nah, aku nak nanya Cak Mano, cara Ulan sampai sekarang mungkin bisa damai lah dengan keadaan sekarang gitu. Yang Bentar mungkin ya. oke, siap. No, siapin pertanyaan no, habis itu nanti baru kita bawa santai. Ini kan agak tegang ku tengok anjir. Iya, lanjut. Oh iya. Agak tegang dia. Yo, kayak sisi santai lagi di akhir. Naik turun lah, tegang naik turun gitu. Jangan tegang terus, J. Kuat apa tegang lamu? Lanjut. Kayaknya lah sudah Sudah kan agak pertanyaannya, menyimpang. nangkep dak? Nangkep? Oke, nangkep. Oke, silakan coba dijawab. Oke, untuk pertanyaan dari Bilton terkait masalah sebenarnya Olen tuh insecure juga sama kalian berempat. Bahwasanya memang kalian tuh ketika lulus kuliah memang terjun kepada jalur praktisi hukum masing-masing. Sikoknya jadi lawyer ibu kota Jakarta, gila keren banget sih kalian. Sikoknya jadi lawyer kebanggaan Pusri kan. Sikoknya S2 di UI. Sikoknya lagi pengamat ketatanegaraan. Kan kalian tuh sebenarnya memang sudah terjun sesuai dengan apa yang kalian inginkan dan apa yang kalian cita-citakan. Sedangkan aku tidak sejalan dengan apa yang aku inginkan. Tapi yang memilih jalan ini adalah aku. Sebenarnya yang daftar ke sini siapa? Kalau dia nak ditanya, kan Ulan. Jadi kenapa saya harus menyalahkan orang lain ataupun kenapa saya menyalahkan takdir saya ketika memang tidak sesuai dengan dulu saya? Sebenarnya terkait dengan konsep berdamai dengan diri sendiri, lumayan panjang sih perjalanan untuk mendamaikan diri sendiri nih. Sampai pada akhirnya saya memang benar-benar menerima dan ini ya sudah, ini nih jalan memang dikasih Tuhan dan memang yang aku pilih untuk tetap bertahan sampai sekarang nih. Tapi tetap goals dan tujuan aku ketika aku pengen sesuatu hal ataupun cita-cita aku ke depannya pengen jadi praktisi hukum ataupun mungkin kalaupun Tuhan berkehendak lain aku jadi apapun, tapi tetap ada tujuan goals ketika kita melangkah berjalan. Kan tidak mungkin yang kita lakukan ketika jalan itu tidak sesuai dengan tujuan tempat kita harus berjalan mundur ke belakang ataupun mungkin mencari jalan lain, tapi tetap tujuan yang ingin kita capai itu tetap satu. Tapi kalian berempat tuh sudah hebat sampai mampu bertahan saat ini dengan struggle dan ujian masing-masing. Aku tahu tidak semudah dan tidak apa sih yang orang lihat ketika orang melihat bahwasannya kita tuh sudah berada di titik ini. Tapi aku juga udah kalah hebatnya dengan kalian tuh. Sudah mampu bertahan sampai saat ini. Dengan mempertahankan dan meredam ego aku sebenarnya. Kalau dibilang tidak sesuai dengan fashion aku, mungkin salah sih. Tapi ketika kita ada ilmu baru ataupun ada hal yang baru, ngapa tidak dicoba? Kan semakin banyak pengetahuan, semakin banyak knowledge, kalian semakin kalian tuh bukan terlihat pintar sih, terlihat buyan karena kan semakin banyak yang kalian ketahui, semakin banyak yang kalian pelajari, kalian tuh sebenarnya semakin tidak tahu apa-apa. Nah, seperti itulah. Sama kayak Ini, Lan, apa? boleh nggak sih? Tadi kan kau ceritakan soal bahwa sebenarnya kau punya mimpi kan, mimpi di ke depan kan. Nah, tiba-tiba kemudian di tengah jalan itu berbelok kan akhirnya. Nah, itu kan ada proses tuh, ada proses yang sebenarnya kalau menurutku mungkin agak susah ya menerima itu kan, mungkin ya. Nah, itu boleh nggak sih diceritakan itu sama kita nih? Kan yang semuanya ini pasti ada cerita masing-masing lah gitu. Soal berdamai dengan dirinya sendiri. Nah, cuman mungkin dari aku ya, aku nggak tahu dari yang lain gimana.
aku tuh mau dengar proses Ulan itu nah. Ya, aku juga Ya setuju gitu. tuh. Biar dapat Ya ininya, mungkin dapat ya mungkin peristiwanya. mungkin dari cerita itu bisa apa namanya bisa kita petik pelajaran masing-masing gitu. Ilman misalnya dapat lagi, oh mungkin ya ini satu pelajaran buat dia misalnya, atau Bung Milton ini, atau Aji dan lain-lain gitu kan. Oke. Jadi dari mana nih? Dari setelah lulus kuliah atau langsung dari begawe nih? Karena memang tidak sesuai dengan apa yang aku inginkan kayak gitu. Ya, nak dibahas nih. Dari mana enaknya aja? Oke, dari setelah Proses. aku lulus kuliah, kan memang benar cita-cita tuh pengen tuh sesuai jalur, bukan sesuai jalur sih, tapi lebih ke kayak sesuai dengan jurusan yang telah diambil. Bukan berarti aku sampai sekarang ini aku tidak menyesali, bukan berarti aku salah jurusan sih ketika memang bekerja tidak sesuai dengan pada bidangnya. Nah, jadi pada yang pertama yang aku ketika aku lulus kuliah, yang aku pikirkan itu adalah pengen nambah pengetahuan baru nih, pengetahuan baru yang memang bukan tidak sesuai, tidak berbeda nih dari ilmu yang aku dapatkan di kuliah. Ternyata berjalan waktu hampir berapa bulan aku bekerja, tapi tujuan aku tuh bukan di sini. Ternyata tujuan aku bukan di sini, bukan sesuai dengan keinginan aku. Nah, berjalan dengan waktu untuk meredam ego aku, ternyata aku nih bukan di sini nih. Jadi Ulan tuh ketika bekerja, Ulan juga ikut pendidikan. Bilton, coba cek get kontak itu dinamain siapa ya? Bilton boleh di-mute bentar. Kayaknya itu masalah Waduh, sorry. pribadi yang Nah, yang agak buat sorry. Ngecek get kontak dia. iya. Guys, sorry. Oke, lanjut nggak sih? Jadi kan keinginan lu tuh pengen jadi lawyer nih, pengen jadi advokat nih. Karena untuk mencapai itu kita harus melakukan pendidikan kan ujian, magang dan lain-lain, dan ada tahapan-tahapan tertentu. Ketika memang masih bekerja di sini, nah disebut tidak sih? Oke, tidak perlu sih, tidak. Bukan hal yang ini kan, tapi yang kita bahas nih perjalanannya sih. Bekerja di sini, Ulan sambilan tuh bekerja dan ikut juga pelatihan PKPA secara online. Itu kan salah satu untuk jalan nih menuju sesuai yang diharapkan. Nah, tapi ternyata ketika kita melakukan sesuatu hal itu memang hanya untuk mengharapkan sesuatu itu bukan memang benar-benar serius kita jalani, terkadang itu tuh percuma kita lakukan. Dalam artian hal kayak ini, aku sudah melakukan hal tersebut tapi tidak aku seriusin, jadi kan percuma. Jadi memang percuma dalam arti hal, sebenarnya sesuatu yang kalian lakukan itu tidak ada yang namanya percuma sih, ketika memang benar-benar proses yang kalian lakukan itu untuk mencari ilmu, untuk menambah ilmu. Tapi kan ketika tujuan aku tidak tercapai, berarti aku kan ada rasa di dalam diri ini nih, bahwasannya di dalam diri ini, oh aku ini tidak sesuai dengan keinginan aku, kayak itu. Tapi setelah perlahan waktu, Ulan berdamai dengan diri sendiri, hingga pada akhirnya sudah nih menerima kenyataan bahwasannya memang benar-benar ini jalan Tuhan. Ketika memang ketika memang benar-benar suatu saat sesuai dengan tujuan yang Ulan capai, berarti ini nih hasil proses yang Ulan lalui selama ini. Tapi tetap nih, ketika kalian berjalan, jangan pernah mundur ke belakang, tapi majulah ke depan meskipun tujuan yang kalian capai itu tidak ada di depan mata, kayak itu. Iya, jadi sebenarnya berdamai dengan diri sendiri itu misalnya kita punya tujuan ya soal
goals hidup gitu kan. Misalnya tadi Mm-mm. soal mau jadi advokat gitu. Nah, kalau misalnya dalam perjalanan itu ada batu kerikil gitu kan yang kamu hadapin tadi. Jadi sebenarnya kita itu eh, melupakan tujuan kita dan fokus dengan kehidupan kita sekarang berdamai itu begitu, atau kemudian No, kita menunda terlebih dahulu apa yang kita cita-citakan untuk supaya apa ya istilahnya tuh membangun batu bata supaya kita sampai ke apa yang kita tujukan itu gitu. Sebenarnya iya. definisinya tuh gimana sih sebenarnya antara dua itu? No, sebenarnya eh, ketika kita berdamai dengan diri sendiri, bukan berarti kita tidak keinginan keinginan yang kita inginkan ataupun cita-cita tujuan goals kita yang ingin kita capai, bukan berarti kita melupakannya, tetapi ketika definisi berdamai dengan diri sendiri itu ketika memang benar-benar keadaan ini tidak sesuai dengan rules atau jalan yang kita inginkan, maka kita bisa lebih menerima nih, lebih bisa meredam ego kita nih, lebih bisa menjalani kenyataan bahwasannya tidak sesuai nih dengan jalannya. Tapi tetap yang menjadi tujuannya tetap sesuai dengan yang kita inginkan. Kalaupun tidak sesuai dengan pada akhirnya nih, kan ke depan perjalanan hidup ini kan kita tidak tahu nih. Kalaupun seandainya tidak sesuai dengan goals yang kita inginkan, setidaknya kita sudah berdamai nih dengan diri kita sendiri. Memang sudah benar-benar siap nih dengan diri kita sendiri melalui atau menjalani kehidupan yang sudah kita lalui sekarang, kayak gitu. Jadi lebih ke berdamai dengan diri sendiri sebenarnya lebih ke menerima kenyataan saat ini, tidak melupakan kejadian ataupun keinginan di masa lalu, tapi tetap berjalan untuk mencapai goals kita sekarang. Super Lan, sekali. nanya Lan. Izin nanya ya. Nanya bentar. Harus bentar. ganti Lan, Mario Teguh ini. Siapa ini? nanya. Aku apa Belton? Aku bentar Nggak ya. bentar apa-apa, dikit. terserah Lan, siapa yang mau ngomong. Pokoknya ngomong aja. sebentar, pertanyaan sedikit. Lan, mana cara kau berdamai dengan diri sampai sekarang kau masih jomblo? Gimana? Kau berdamai dengan diri kau selama ini kau masih jomblo gitu. Waduh. Oh, oke. Kayaknya beberapa ke depan ya aku bakal ini deh. Bawa Jadi gandengan dikata hijau lagi. Lembak lah. Tidak sih, kalau masalah berdamai Bu. Kok bingung aku jawab pertanyaannya. Kita pertanyaan rahasianya Bilton yang selama ini disimpan. Oke, rahasia aku sih sebenarnya karena aku terlalu cinta dengan diri aku sendiri, bahkan sampai saat ini aku merasa tidak ada satu orang pun yang dapat mencintai diriku secinta-cintanya aku. Maka ya sudah, ngapain aku nyari pasangan, Cek. Nah, itu bakal bahaya dak Lan. Ada kan anggapan bahwa kalau cewek sudah bisa nyari duit dewe, cewek sudah mandiri, dia tidak butuh cowok. Bahaya dak itu? Menurut pandangan Ulan. Menurut pandangan aku sampai sekarang aku sebenarnya mandiri, tapi bahaya juga sih. Tapi lebih ke kayak gini. Sebenarnya naluri seorang perempuan tuh memang dibimbing sih. Tapi semandiri apapun, sepintar apapun dia mencari duit, sepintar apapun dia bekerja, dia pasti butuh bimbingan seseorang untuk mengarahkan dia nih ke jalan yang memang benar-benar kodratnya. Sebenarnya tidak ada perempuan yang ingin dirinya untuk bekerja ataupun menjadi terlalu mandiri sebenarnya. Cuma yang membuat dionya seperti itu kan keadaan. Kalaupun ada nih yang nafkahin Ulan nih hari ini, mungkin Ulan lagi mandiri. Ton, kau ada Ton. Ganti. Aduh. Bilton. Aduh. Mungkin aku nyambung pertanyaan ya. Cak yang disampaikan Ulan tadi. Nah, Ulan kan ngomong tadi kalau seorang itu bakal berdamai dengan dirinya itu berangsur-angsurnya waktu kan. Konteksnya Cak itulah aku ngambil tadinya. Nah, tapi Cak mana nih ketika dia itu dapat suatu hal konflik Cak itu, nah dalam hati dia itu
apakah dia bisa langsung berdamai cah itu, atau kita sebagai kawan-kawannya, misalkan ada kawan terdekat kita yang kena cah itu yang tidak bisa berdamai sama dirinya sendiri, apa perlu kita kasih nasihat atau biarkan baik dia itu sembuh dengan waktunya itu baik. Ini dalam konteks hal apa nih? Percintaan, Tidak, kehidupan. maksudnya dalam kehidupan juga cah ini juga, misalkan aja dia itu galak jadi itu pengen jadi lawyer tapi tidak bisa jadi lawyer gara-gara ada beberapa dua kendala hal. Nah, dia itu dalam kondisi sedih nih, kan otomatis ada perasaan sedih dalam diri dia itu bakal hilang berangsur-angsurnya waktu. Nah, kita sebagai kawan yang mungkin kesianian ngejing aja yang cah itu, kita kasih nasihat. Kita perlu kasih nasihat tidak? Atau biarkan dia sembuh sesuai dengan waktunya dia itu, sesuai dengan kapan sembuhnya dia. Kalau masalah untuk nyembuhi luka orang lain, sebenarnya sih kita tuh tidak ada bukan tidak ada andil sih, tapi kita tuh hanya bisa kok aku nih salpuk dengan yang kalian lakukan. Tunggu dulu. Itu mana caranya? Filter aja. Di mana? Di sini filter. Di bagian mana? Kok nggak ada sini filter ya? Di ganti background itu nah, ada video filter, ada filter background, ada video filter. Oh, video bisa ya filter. diganti. Oh iya ya. Yuk, let's go. Let's go. Lanjut. Aku ngeblank ya, mudahnya ke distract. Kalau kita sebagai teman nih, teman dekat, mungkin kita tuh bisa bukan nasihati sih, tapi karena ketika orang lagi bersedih tuh sebenarnya yang dibutuhkan orang itu tuh sebenarnya penerimaan orang lain. Dengerin baik curhatan mereka tuh, dengerin baik keluh kesah mereka tuh. Ketika memang sudah kondisi dirinya tuh netral, bahwasanya sedihnya perlahan, nih kita mungkin bisa kita ajak diskusi ataupun sharing nih, bahwasanya memang kenyataan hidup itu memang seperti itu, tidak sesuai dengan jalan yang kita lalui kayak gitu. Lan, sorry nih ya pada semua orang. Coba lu perhatiin Iman kayak tukang jamu atau tukang urut. Lu juga kayak gitu, anjir. Kayak rambutnya. Iya bener. Kayaknya si yang punya Biltan yang agak lain deh. Agak lain konsepnya. Agak lain konsepnya. Oke, sekarang gue nanya tadi. Gue nyambung. Terus kalau gitu Lan kan, tadi Biltun kan nanya apakah dengan kejombloan itu tadi ya. Terus rencana nih. Masih bahas perasaan ini. Bahas kejombloan. Kan enggak kata tema yang berdamai dengan diri sendiri, bukan berarti berdamai dengan kesendirian. Oke. Aku sebagai pakar kesendirian. Jadi sebenarnya ketika dirimu kan tidak sesuai dengan jurusan yang dipilih, di situ kan ada tahap-tahapan tadi dijelasin. Nah, sebenarnya contoh ketika telah sampai pada waktu atau masa sudah bisa nih kembali lagi. Sudah bisa nih kembali lagi ke alur yang diinginkan seharusnya gitu. Langkah-langkahmu untuk bisa kembali mendamaikan diri sendiri pada saat telah ke arah yang benar itu apa? Karena kan mungkin bisa jadi udah terlalu nyaman dengan yang lama gitu. Sebenarnya pun sekarang kan sudah berdamai dengan diri sendiri, sudah menerima kenyataan nih bahwasannya memang tidak sesuai dengan apa yang aku inginkan. Berarti orang sudah menjalaninya dengan happy, enjoy, tetap jalani meskipun selalu berpikiran positif, meskipun hari-hariku tidak selalu positif sih menuju Lan. Tetap dilakukan, tetap dijalani. Kalaupun seandainya ketika keadaan itu tetap netral nih, pengen balik lagi nih, mungkin tetap pengen sih, tapi rasanya mungkin sudah deh, jalan Tuhan di sini sudah oke, diikuti aja kayak gitu alurnya.
Apakah tidak yang mau nanya lagi gara-gara blank semua? Aku bingung sih. Coba Bung Rino, Cak Mano, ada pertanyaan tambahan tidak? Kayaknya si ini Bro L kayaknya nggak sabar lagi deh. Nak pakai toga S2. Bisa lah, kagak ya. Kagak aku undang kalian semua kagak. Ini coba kadang kan Kau gini. pakai bentarin, kau pakai filter Weber ya? Iya. Yang mana, Rin? Coba aku juga, Rin. Enggak, udah tahu Lanjut, udah lanjut, bagus lanjut. itu Sorry, Rin. pakai. Ini. Jadi kadang kan gini. Misalnya kita lulus dari kuliah kan, terus kan setelah lulus kuliah itu biasanya pilihan kan dua ya. Kalau nggak kerja biasanya orang tuh aku nggak sanggup ya. Udah. Nakama. Iya. Nah, karena kan Lanjut, pilihan lanjut. tuh kan biasanya dua kan. Kalau nggak kuliah biasanya pilihannya ya kerja gitu. Nah, kadang tuh misalnya kita punya nih tujuan ke depan misalnya kita mau kuliah gitu. Misalnya mau kuliah kan. Nah, cuman ternyata tantangan mau kuliah ini ya banyak gitu tantangannya, terutama misalnya masalah biaya yang kadang apa namanya, kadang ini ya apa istilahnya tuh ya yang kadang jadi halangan lah gitu. Banyak orang kan kalau misalnya mau kuliah lanjut itu biasanya halangannya anu duit kan. Nah, eh beberapa cerita orang itu kadang begini, eh untuk mengatasi masalah biaya itu biasanya mereka itu ikut apa namanya seleksi Beasiswa. beasiswa kan. Nah, kalau mau mengikuti seleksi beasiswa itu biasanya juga ada persyaratan segala macam banyak gitu. Dan itu harus dikejar. Misalnya persyaratan bahasa Inggris. Misalnya kan gitu bahasa Inggris. Nah, terus dia itu mau lanjutnya studinya ke luar negeri misalnya. Tapi bahasa Inggrisnya mulai dari nol betul tuh misalnya kan gitu. Nah, pada satu sisi dia begitu, pengen ngejar itu, cita-citanya itu. Tapi pada sisi lain, dia menyadari juga kondisi misalnya keluarganya itu ya dalam keadaan pertama ya kurang mampu itu pertama. Kemudian yang kedua, dia itu menjadi tulang punggung bagi keluarganya misalnya ke depan. Nah kan kalau misalnya dia eh, kuliah kemudian dia jadi tulang punggung kan itu menjadi satu persoalan yang sulit kan. Gimana tuh mengimbangikan susah. Nah, eh, kadang juga dalam proses itu juga, misalnya dia ngejar beasiswa, ngajar bahasa Inggris tadi misalnya, kan itu butuh waktu yang cukup lama tuh, nggak bisa cepat. Nah, kadang tuh dalam proses eh, menuju itu, kadang ada aja gitu, misalnya tekanan-tekanan dari pihak lain yang sebenarnya nggak ada hubungan dengan kita, atau misalnya dia ada hubungan kita, cuman nggak terlalu signifikan pengaruhnya pada kehidupan kita. Misalnya tetangga-tetangga misalnya ngomentarin anaknya kok nganggur misalnya, atau misalnya kok nganggur sudah tamat udah lama kok nganggur misalnya, atau bibi atau siapalah gitu orang terdekat. Nah kan itu kan jadi tekanan juga bagi dia kan. Nah itu kira-kira gimana tuh ngatasinya dalam kondisi seperti itu? Apakah dia sebenarnya harus memilih untuk berdamai dengan keadaan itu dan akhirnya memutuskan untuk ya sudahlah, mimpi saya biarlah untuk dikubur demi misalnya menghidupi keluarga saya, atau kemudian dia tetap kejar itu dengan konsekuensi tentu saja pertama omongan-omongan orang akan datang terus. Tuh omongan orang datang terus apalagi dengan kondisi begitu kan. Itu kalau kondisi gitu gimana itu lan kira-kira? Kalau menurut pendapat ulun pribadi nih, itu kayak lebih ke merembet ke generasi Sandwich generation. Sandwich. Nah, iya, Iya, sandwich generation. Apalagi pakai strawberry itu mantap kan? Iya, lemak. Ya.
mungkin kita tuh adalah salah satu sandwich generation itu. Sebenarnya kayak ini teman-teman. Kok ulang jadi bukan karena tahu ataupun ini sih lebih ke pengalaman pribadi sih, lebih Ulan menceritakan apa yang Ulan rasakan. Jadi sebenarnya hidup ini adalah ujian. Bagaimana caranya kita untuk lulus dari ujian itu? Terkait masalah berdamai dengan diri sendiri, emang struggle kita tuh banyak macam nih. Terkait masalah stigma orang, pendapat orang. Jadi yang tetap harus kita lakukan bukan mengubur mimpi kita, ataupun bukan tetap menikmati zona nyaman ini. Memang setiap yang kita lakukan itu pasti tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Memang kita punya rencana, tapi Tuhan yang menentukan. Nah, kayak gitu. Yang harus kita lakukan memang kita tetap menjalani suatu proses yang kita lalui sekarang, tapi ingat tujuan kita ke depan tuh apa. Kalaupun kita tidak sampai pada titik goals yang kita inginkan, setidaknya nih kita sudah berdamai dengan diri kita sendiri bahwasannya ini yang aku lakukan. Memang yang harus kita lakukan adalah berpikir bahwasannya ketika tujuan aku tidak sampai di sana, apakah aku bisa siap menerima? Apakah aku sudah siap? Contoh nih, kayak seandainya ketika lulus mungkin menurut orang kok nganggur, kok pengen S2 ngapa udah ambil beasiswa baik, kan banyak segala macam. Kan orang tidak tahu nih struggle di belakang di baliknya. Dan juga terkait masalah kerja, kok tidak kerja padahal lulusan sarjana hukum, kok nganggur padahal ada ijazah S1. Kan padahal orang tidak tahu nih struggle di belakangnya kayak mana, di balik layar yang kita lakukan seperti apa. Terkait juga kalaupun itu yang bekerja, kalaupun yang mungkin yang S2 yang lulus beasiswa ataupun memang benar-benar jalur uang pribadi sendiri, kan kita tidak tahu nih di balik itu bagaimana susahnya nih untuk mencapai sampai ke tahap itu. Yang benar yang memang harus gimana? Ini kepotong nggak apa-apa ya? Kalau Boleh. misalnya ini lo misalnya kita menikmati hidup kita nih, ya menikmati hidup kita yang sekarang itu. Cuman di balik kita menikmati hidup kita yang sekarang itu banyak omongan-omongan yang menjatuhkan ke kita misalnya. Dan itu misalnya datang dari keluarga sendiri atau dari apa namanya, dari tetangga, kan biasanya kan begitu. Nah, hal-hal semacam itu kita nyikapinya gimana sih? Karena kayaknya banyak sih kayaknya kasus-kasus kayak gitu. Nyikapinnya itu loh. Nak disikapi dengan cara halus apa cara kasar nih? Cara kasar. Atau nak disantet deh boleh. Kan daripada pusing-pusing kan. Jadi sebenarnya sih yang bisa kita tidak bisa mengontrol orang lain itu bisa berbuat baik dengan diri kita tuh tidak bisa kita mengontrol. Tapi bagaimana kita bisa mengontrol, mengelola emosi kita sendiri. Bagaimana caranya kita meredam nih? Kalau aku pribadi nih, ketika aku mendapat kecaman kayak gitu dari orang lain, dalam arti hal mungkin orang lain tersebut tidak sadar bahwasannya apa yang dia lakukan itu berdampak kepada orang lain. Kalau aku sendiri nih selalu memikirkan hal yang positif. Anggap saja orang itu tidak pernah melalui proses yang aku lalui sehingga aku terbentuk menjadi sekuat sekarang. Nah, makanya orang itu bisa berkata seperti itu. Tapi ketika memang dia benar-benar berada di tahapan proses itu, tidak mungkin dia bisa berbicara seperti itu. Jadi yang harus aku lakukan adalah aku berpikir nih bahwasannya, oh ini orang nih tidak mengerti banyak hal atau tentang suatu hal sehingga berbicara seperti itu. Ya udah, karena tahap level pengetahuan dia dengan kita berbeda, ya sudah ngapain ditanggepin kayak itu. Tapi bukan merendahkan orang lain, lebih kayak berdamai dengan diri. Oh ini orang nih kurang nih pengetahuannya masalah bahwasannya lulusan sarjana itu harus
kerja sebagai PNS, harus sebagai apapun, sebagai manajer ataupun apa. Oh, ini orang ini lebih tahu ke hasil daripada proses, ya sudah. Nggak usah sampai pusing sih. Kalau misalnya masih pusing, info dukun ada Rino. Itu si Bilton ada banyak. Itu mewakili teman-teman YouTube ya. Mungkin teman-teman di YouTube ada yang mau nanya gitu kan. Kalau nak jalur alam gaib kan bisa tanpa harus Chat tunggu aku baik Tuhan. kalau ngalak itu. Tenang. Nah, Lan, tadi kan Apa kami tuh? nanya-nanya nih. Nah, boleh juga gantian yang nanya. Mungkin ke siapa penanya paling banyak tadi, ke situ juga pertanyaan yang paling banyak. Oh iya, boleh juga sih. Mari, aku terus ditanyain. Iya, biar agak lebih nyaman ngobrolnya. Biar tidak terlalu mikirnian Ulan. Ini caknya mikirnian aku jingok. Mulai berasap. Tidak sih, lebih ke kalian ini nanya nih sebenarnya memang dari pengalaman pribadi, atau tapi aku lihat nih secara kasat mata aja ya. Sebenarnya yang kalian tanyakan itu sebenarnya keresahan di dalam diri kalian masing-masing sebenarnya. Itu yang kalian rasakan, itu kalian tanyakan. Bukan memang benar-benar pure kalian tuh tanya ingin mengetahui sesuatu hal dari aku. Tapi kalian ingin mencari jawaban atas pertanyaan yang selama ini kalian tanyakan. Benar enggak? Sepakat enggak? Ya, Bisa jadi sih. sepakat sih. Cuma kalau memang kami ini pengen lihat dari sisi cewek nih Cak Mano. Iya sih. Ini selama ini kan kami cowok kan ya, dari terbatas pemikiran cowok kan. Soalnya kan kalau aku lihat juga ya, yang terkadang mengalami pergolakan paling banyak itu kan betina juga kan. Yang cewek-cewek itu banyak pergolakan entah dalam kehidupan karirnya itu, kehidupan kuliah ataupun kehidupan asmaranya itu. Cintaan yang it's okay. Jadi nih, mungkin gantian ya, Ulan pula yang bertanya ya. So, tanya ke semua aja. Tidak, aku lebih nanya ke all sih. Nanya ke kalian Iya. semua. Oh, L, silakan L. Dul. Oke. Tapi L all. yang ditanya. Nanya ke L dulu kalian berarti. semua ya. Para bapak-bapak. Nah, belum juga. Jadi, Ini ada Mas, ada Bung, ada Bro. Oh iya, oke. Ada Abang Aje, ada Mas Bilton, ada Bung Rina sama Bro L. Pertanyaan aku nih satu pertanyaan untuk kalian semua. Mana? Kami jawab. Tungguin ya. Pertanyaannya agak tidak berat sih, tergantung kalian jawabnya Cak Mano. Tergantung juga konsep pemikiran dari kalian sebenarnya jawabnya. Pertanyaan aku. Kayaknya serius ya nungguin pertanyaan ini. Lah. Masih Lah ngerapi ke rambut galo, mereka ngerapi ke rambut galo, aku ngerapi ke ini. Masih apa mau ditanyain? siap galau. Siap. Siap ya. Pertanyaannya lumayan berat sih menurut aku. Sebagai calon kepala rumah tangga kami harus siap. Menurut kalian sebagai laki-laki, senengnya aku lihat ekspresi kalian tuh tegang tuh. Menurut kalian nih, pandangan sebagai laki-laki, ketika terdapat gejolak di dalam diri kalian, ketika memang ada sesuatu hal yang membuat kalian tuh tidak nyaman, baik itu tentang realiti kehidupan, tentang perekonomian, ataupun tentang percintaan, sebenarnya apa sih yang kalian lakukan untuk mampu nih berdamai sama diri kalian masing-masing? Itu yang pertama. Yang kedua di usia kita sekarang ini, banyak nih pertanyaan-pertanyaan masalah terkait kapan nikah. Kalian sebagai laki-laki ketika ditanyakan seperti itu, bagaimana cara kalian untuk menanggapi sepositif mungkin, meskipun di dalam hati itu kan kayak ada pertanyaan lain kayak itu. Mungkin bisa dijawab, bapak-bapak. Siapa dulu nih? Canyo aja dah. Jadi gua aja yang ngatur ya, kan gua hostnya nih.
Oke. Aji tapi jawab. Iya kemarin kau jawab dulu J. Back to AJ ini. Enggak, kan gue yang hostnya nih. Menurut gue yang paling siap untuk ngejawab ini itu Iman. Yang kedua baru Bilton, yang ketiga Rino, baru gua. Nggak, pokoknya yang terakhir, Cok. Enggak, kan memang sengaja kan, mumpung kita ada diberi kewenangan, ya udah kita buat yang terbaik untuk diri kita dulu baru ke orang lain. Iya, karena sebenarnya Aji itu karena biar tahu jawaban dari kalian, bisa Aji itu menyimpulkan dan merangkumkan baik, cak itu otak Oke. Aji itu kayaknya. Ini jawaban diplomatis apa jawaban yang real kayak itu nah? Kalau bisa berteoritis boleh. Iya. Kalau dari aku sendiri ya, ketika aku ada masalah atau konflik yang bergelut di kepala aku, baik. Sebenarnya aku tidak banyak ngomong sama Wong, tidak banyak cerita sama orang lain loh. Aku lebih Silent treatment. tidak sih, tapi aku biasanya diam, aku merenung sendiri baik. Biasanya aku datang ke kafe atau warkop itu nah, aku diam sendiri sambil ngerokok, sambil mendang langit, itu biasanya itu sambil mikir ke masalah-masalah aku ini. Biasanya butuh waktu lama untuk berdamai, untuk aku sendiri baik. Jujur baik, kemarin ada beberapa hal yang bikin aku berdamai itu baik, itu bisa di akhir baru bisa aku berdamai. Nah, tapi tetap berproses dengan waktu. Sampai waktu itu aku dapat kebaik, hal-hal yang aku lakukan jujur baik, selama itu aku biasanya cuma merenung baik sih, tanpa pernah cerita sama orang lain kecuali Aji. Karena emang Aji kan sering sebarangan sama aku kemarin. Pernah Cuma enggak itu sampai baik. merenung terus pernah enggak sampai kesurupan? Nah, tidak perlu kalau saya itu. Beda kalau Aji. Beda ya. Karena kau tadi nyebut nama aku kan, nah aku kasih rokok satu. Rokok online. Kan enggak, katanya tadi aku tuh biasanya kan merenung, aku ke warkop ngerokok, tapi kan dia lagi nggak ngerokok, nah makanya aku kasih rokok. Rokok aku habis, belum sempat keluar depan. Oke, lanjut jawaban Iman cak itu jawaban. Ada yang pertanyaan kedua ya. Tadi apa lah kedua? Aku ke distracted semua. Di usia kita sekarang ini kan. Oh, yang cak itu ya. Yang rentan yang tentang menikah itu ya. Iya. Jujur baik, kemarin sempat juga ada case cak itu nah. Pas banget sama kodean. Kan aku dilangkahi sama adik aku kan buat nikah. Dan jujur baik, aku diceng-cengin sama kawan-kawan aku, sama wong tua juga. Aku diceng-cengin sama mereka kan, tapi aku udah cuman ini anak, maksud aku ini emang jalannya dia dan aku ada jalannya sendiri kan. Nah, dalam konteks itu baik, aku ngomong sama mereka, aku masih ada hal yang aku pengen dapeti, aku pengen ada hal yang masih aku kejar saat ini, dan juga mimpi aku terlalu besar kalau aku habiskan sebagian waktu untuk mencari wanita. Jadi untuk sementara ini aku fokusnya itu untuk karir dulu baik, sama akademik aku. Itu sih aku. Kalau aku menjawab pertanyaan-pertanyaan ngomong itu. Bentar. Kira-kira wanita seperti apa yang Anda harapkan? Kenapa? Kira-kira wanita itu kode itu. Dah bagus-bagus nih si Ca Ranabe jadilah. Siapa? Oke, skip. Lanjut next. Siapa? Enggak, perlu diklarifikasi itu. Siapa tadi? Kaget ditonton oleh Kate. Siapa lan sebutin tadi? Oke, itu kita bahas di balik layar becaknya. Takutnya agak jangan dimasuk di posko ya. Jangan di posko yang itu. Oke. Lanjut. Siapa tadi yang penasaran kedua? Jadi. Ngapa? Aja. Kan lanjut baik. Kan Rino apa Bilton? Bilton kedua. Rino Mas, dulu. Aku izin beli rokok dulu ya. Bung dulu. Apa? Izin beli rokok dulu nih. Lanjut lah Mas. Oke. Jangan lama-lama. Aku setelah ngomong serius Bung. Enggak, si siapa si Iman itu tuh sebenarnya beli rokok tuh ngalian isu baik. Kayak tersebut kan enggak enak tuh. Ya sudah, lupalah, kaget di balik layar baik. Kaget. Kita bahas lagi. Ini ada rekamannya. Iya, Ji. Putar ulang, Ji. Tapi menit berapa itu?
Nggak tahu, nantilah Menit berapa dicari. itu tadi? Oke, lanjut. Nggak tahu. Lanjut siapa? Mas Bilton Rino apa deh, Bung Rino Rino dulu. dulu? Rino dulu, Bung Rino dulu aja lah. Tadi Bung mama Selamo. serta aja tadi. Lanjut. Oke, Mas, mungkin mas tadi karena kata aja mas tadi. nah, mau gimana tuh? Kalian berdua tuh lah berdamai, siapa yang duluan? Silakan Bung. Bung, nggak apa-apa Iya. Bung. Aku setelah kalau Ya, aku ya, jawab ya. Bung. Kalau lagi nyobain apa nih? Iya. Lagi ngerangkai kata. Yang pertama mungkin yang soal ngadepin masalah tadi mungkin agak sama dengan Ilman ya. Cuman kalau No, sorry gua potong, diingat-ingat no. seumur No, sorry gua potong, no. Coba Baik. lu hilangin dulu Ya. filternya itu pas lu lagi ngejawab gitu. Biar enak Ulan ngelihat Oke. mata lu itu berbohong apa kagak gitu. Sound effect. Gitu dah, Lan. Biar kelihatan berbohong apa enggak matanya gitu ya. Iya, pakar ini Oh, dia, bisa pakar deteksi. mikro, Ini dulu. pakar Ini aku pakar lu. mikro ekspresi. Ini bentar. Terus Di mana ya yang tadi ya? Terus video apa itu tadi? Oh, video filter ya. Iya. Iya, Nah, video ini. filter. Nah, yang pertama tadi yang soal terkait masalah sebenarnya agak sama dengan Ilman kan. Cuman kalau dari pengalaman hidupku kayaknya nggak ada sih. Kalau dari pengalaman. Pengalaman apa? Kayaknya ini kudu di ini. Ini bentar. Kayaknya kalau dari pengalaman hidupku selama ini nggak ada deh kayaknya masalah-masalah yang terlalu berat gitu. Sampai misalnya bikin stres segala macam. Nggak ada sih. Gitu. Terus yang kedua tadi, yang terkait nikah itu, aku termasuk orang yang jarang ditanya itu ya. Tapi pernah ditanya itu. Nah, kalau ditanya soal itu, aku biasanya nganggapnya bercanda aja. Gitu. Jawab ya bercanda juga. Ya gitu. Itu. Ya, tapi mungkin tadi kan aku nggak pernah, kalau yang berat nggak pernah gitu. Tapi jawabannya caranya sama kayak Iman nggak? Perjelas dulu dong. Karena nggak pernah ngadepin masalah-masalah besar itulah, Bang. Aku jadi kesulitan jawabnya. Karena nggak ada contoh kan. Cuman masalah-masalah kecil ya pasti ada. Cuman kalau untuk masalah-masalah kecil itu mungkin lebih sama kayak Ilman gitu. Ya dipendam sendiri. Dan kupikir masalah-masalah kecil semacam itu ya bisa selesai dengan sendirinya kadang-kala. Sebenarnya sih menurut aku ya, Misalnya ya. Misalnya kita nggak diterima apa gitu. Kan misalnya nih cerita pengalaman lah gitu. Misalnya kemarin itu waktu tahun 2022 akhir kalau nggak salah. Itu kan ada pembukaan PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan tuh. Nah, di pemilihan kecamatan itu kemarin itu aku ikut seleksi, cuman nggak masuk. Nah, itu cuman nyikapinya ya biasa aja, mungkin bukan jalan kita. Sebatas itu aja. berarti Anda sudah Kalau berdamai masalah-masalah yang dengan diri kayak besar sendiri. gitu nggak pernah. Tinggal kalau pengalaman. Nah, di sini kan poinnya kan bisa dilihat tuh. Ketika memang kita tuh merasa tidak ada gejolak yang terlalu besar di dalam diri kita, berarti memang kita tuh benar-benar sudah berdamai itu dengan diri kita sendiri. Memang ketika kita, contoh nih, ketika kita ikut kontes lomba ataupun apa, yang kita pikirkan bukan hanya menang saja, tapi ketika kita kalah, apakah kita sudah siap nih menerimanya? Berarti kan memang Oh iya, betul. definisi berdamai dengan diri sendiri itu sudah ada tuh, sudah berdamai dengan diri sendiri. Berarti memang meredam ego kita tuh benar-benar kita nih menerima nih kenyataan yang terjadi memang senyatanya. Berarti Anda sudah berdamai dengan diri sendiri Anda. Bukan berarti Anda tuh tidak ada masalah, Rin, sebenarnya. Bukan masalah Anda terlalu kecil ataupun tidak ada, tapi Anda itu memperkecil masalah itu sendiri kayak gitu. Ya. Mungkin di posisi orang lain ataupun di posisi aku ataupun di posisi Aji ataupun Bilton, mungkin ketika kami mendapat benturan itu mungkin jadi masalah besar bagi kami karena Rino sudah berdamai dengan diri Rino sendiri, jadi hal itu tuh kayak terkamuflase. Nah, belibet ngomongnya.
Jadi kayak sebenarnya itu bukan masalah, padahal itu masalah. Kalau pengacara masalah itu jadi duit. Berapa? Jadi nyari masalahnya dia. Emang kalau Cak Aji Bilton kan lawyer nih, masalah itu jadi duit. Kalau aku nih kalau masalah itu rugi karena otomatis kalau jadi masalah otomatis selisih nih, berarti kan aku rugi. Termasuk Oke, juga kemarin berarti itu, iya benar juga sih, itu benar juga. Ada perbedaan-perbedaan orang nyikapi sesuatu kan. Kayak misalnya kemarin itu dosenku pernah cerita tuh soal mahasiswanya yang dia ikut lomba, tapi ternyata waktu ikut lomba itu juara 2. Dan waktu juara 2 itu minta maaf betul, katanya nggak maaf betul Pak Bu, katanya nggak dapat juara 1. Kan itu sebetulnya kan dalam istilah itu apa istilahnya itu kayak lu juara 2 lu kok pakai minta maaf itu, apa memang harus juara 1 gitu. Nah itu mungkin itu juga ada juga misalnya yang skripsinya nggak selesai terus kemudian akhirnya stres segala macam kan, mungkin itu lebih ke skill kali ya, lebih ke skill kehidupan gitu. ya, oke. Kalau Berarti menurut kita nggak salah ini ya. Kita nggak salah pilih narasumber yang udah pakam kayaknya, memang kayak Mario Teguh gitu. Ini Ayu Ulan Teguh. Udah pakam dia gimana cara menyimpulkan, melihat suatu problem yang orang sampaikan, terus dia bilang ini benar, sudah berdamai gitu. Lanjut, Man. apa? Lu tadi mau ngomong. Tidak, aku sebenarnya sama statement Rino tadi kan aku udah ngikutin dari awal sampai akhir ya. Tapi di semester statement akhirnya itu, tapi ada hal yang aku udah setuju juga tentang skill kehidupan yang diomong ke sama Dio. Cak yang ngerja ke skripsi yang sampai molor C itu. Nah, sebenarnya itu bukan masalah dengan skill kehidupan, tapi tergantung bagaimana kita mengorganisir atau memanage diri kita sendiri, mengatur diri kita sendiri dalam memahami kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan. Bisa baik. Mereka ini sebenarnya ada kemampuan dalam menulis skripsi itu baik, sama cak makalahnya. Tapi karena mereka tidak bisa memanage diri mereka sendiri, tidak bisa memanage waktu mereka, ujung-ujungnya itu terbengkalai, tidak bisa memprioritaskan. Padahal ini merupakan salah satu bentuk prioritas dalam mencapai suatu kelulusan. Sedangkan karena tidak bisa memanage diri mereka sendiri, ujung-ujungnya terbengkalai. Ada pula alasannya kok menyalahkan orang di sekitarnya itu. Nah, bagi itu aku itu Nian, itu bukan skill kehidupan, tapi bagaimana kita memahami apa tanggung jawab kita, apa prioritas kita, sama bagaimana kita dapat memberikan kebanggaan kita sama orang tua kita yang masih hidup mungkin. Ataupun kalaupun lah kata juga itu juga bisa menjadi kebanggaan bagi mereka. Gua nangkap itu dari mana pandangan itu lu dapat sebagai makelar. Makelar aku. Oke, lanjut Bilton. Udah dapat nih jawaban. Teman. Lu bilang tadi beli rokok. Mana rokok lu? Ini bisa jadi sponsor kita tidak? Lama juga selama podcast ini di itu ke di sponsor ke. Oh. Mute Don, kok mute? Aji nge-mute-nya ini. Ah, udah. Aduh, J, kau belum jadi ketua DPRD lah saya itu, J. Bahaya aja kalau jadi ketua DPR. Apalagi ketua partai. Iya. Petugas partai kau macam mana, J? Apa? Petugas partai kau, kalau kau jadi ketua partai. Oh, kalau petugas partai gua sih kayaknya lu aja, Man, petugas partai gua. Ada, nggak mau gua. Gue pengennya kalau bapak gua orang pejabat partai, gue masuk ke partai lain langsung jadi ketuanya gue. Internship PKI. Bilton. Oh ya Bilton, sorry Ton. Partai, bapak-bapak, halo. Iya, belajar jadi anggota DPR ini, enggak denger wong ini. Gara-gara aja tadi ya. Enggak. Sebenarnya kalau DPR udah sesi Bilton. DPR mic-nya dimatikan. Ini Pak DPR yang mic-nya mati, lupa ngidupin.
Dah cosplay jadi DPR gitu malam ini. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan Ulan tadi ya, pertanyaan mengenai kalau ada masalah ya, menurut penyelesaian dari pribadi aku. Kalau pribadi aku kurang lebih hampir sama juga. Kayak Rino, kayak Bro Enggak L. kreatif. Tidak, sebentar, belum selesai. Kayak baru masih panjang. Jadi poinnya lebih ke nyimpen diri, banyak diem. Jadi kalau misalnya, kalau aku lebih ke, kalau kayak contoh nih dari finance kemarin kan sempat nganggur lama tuh. Kan jadi masalah besar tuh, apalagi di rantau kan. Sama Cak Aji juga kurang lebih kan, lama nganggur. Itu kan jadi problem besar, stres juga lah. Jadi kalau cara aku, ya dengan karena berhubung ada kendaraan motor, kadang aku keliling-keliling tidak jelas gitu. Keliling-keliling nenangkan, cari inspirasi. Kalau kayak orang stres kayak aja itu kan, dia stres ngerokok. Nah kalau aku kan tidak ngerokok, ya caranya apa? Ya keliling motoran, speed. Terus kalau untuk apalagi ini kultur di kantor lamaku ya. Ini spill sedikit lah. Mana aku cara menyelesaikan masalah juga. Selama ini kan namanya aku baru pertama kerja di kantor hukum kan agak kaget ya. Agak kaget sama mana sih pola kerja di kantor hukum ini kan. Jadi banyak masalah-masalah yang kemudian aku dapat mulai tidak nyamannya aku gawe di situ kan karena memang eh mungkin kaget ya, kaget. Kedengar ada suara ngapa diem galau ya? Kedengar ada Nyimak suara? kami Karena tuh. dengerin. Dengar ya? Iya, karena dengerin nyimak kami tuh. Terlalu tersepona dengan Tidak jadi. cerita Bilton. Oke, lanjut. Jadi dari mulai hampir setiap hari kerja di kantor lama itu tekanan termasuk ada tekanan batin lah. Jadi mulai dikatain Lolo, Buyan. Tapi ini jangan direkod ya kayak gitu ya. Jadi Pantesan jangan agak di-share kurusan lah. ya. Agak Nah, kalau kurusan itu ya. dulu, kalau dulu. Nah, jadi puncaknya. Jadi kan aku selama ini kan diam. Jadi dikatakan aku terima lah, terima. Karena memang posisinya ya aku mikir ya, mungkin salah dari aku juga kan. Puncaknya eh, mungkin karena masalah itu pendem tuh sudah semakin banyak. Tuh diam. Puncaknya aku ngambil keputusan. Ya bisa dibilang akhirnya agak nyesel juga banyak pertimbangan yang bikin aku tuh berhenti situ tuh agak nyesel sebenarnya. Tapi di sisi lain aku nemukan kenapa aku harus nerima keputusan yang aku ambil kayak gitu. Ya kan? Karena konsekuensi dari keputusan kita kan kita yang nanggung. Nah, terus tuh mengenai Jodoh. apa jodoh ya? Jodoh. Kalau masalah jodoh ini sebenarnya lah banyak nih yang sudah eh, nyinggung-nyinggung lah, nyinggung. Jadi bukan iman bayang disinggung, aku juga pun gitu. Mau hilang bulan. Tiba-tiba bahas jodoh hilang dia. Dia nunggulan dulu. Ngapa pada diem galau ini? Ah, Kan nyimak. Kalau tidak, aku kan baru ngeposting yang banner gitu ya, yang tentang poster gitu. Nah, banyak pula kawan-kawan aku ini nanyoi, mana linknya. Kira mereka ada acara yang wow gitu kan. wow nian, iya. Iya. Iya betul. Memang makanya aku kirim-kirim ke grup gitu kan. Nah, biar pada tahu lah sebenarnya orang-orang antusias tuh sebenarnya ke acara kita gitu. Apalagi ada Bung Rino kan. Wah, gila. Iya itu. Itu padahal ibaratnya itu kan sebelumnya kan pamflet namanya itu kan terus gelar-gelarnya kan. Iya, Terus ininya pasti lebih menarik. Cuma memang kata iya sih. benar kata Haji ini kan santai. Nah, cak Iya. mana kayak misalnya di next Nah, selanjutnya gimana? nah kalau Rino kakek kelas yang bahas tentang materi jurnal dia itu bantai kakek. Tapi kebetul segala kelarnya. Iya. Biar kita ada kapasitas Kalau buat kalau kalau Rino aku rencana dua jadi apa? pemateri. Yang pertama mengenai kuliahnya, yang kedua beasiswanya juga. Nah, bisa itu. Dua Rin kok Rin.
Boleh, boleh, kayaknya boleh. itu. Tapi jangan di-spill di video ini lah ya. Nanti lanjutin aja itu dulu. Oh iya, ini kan spill tipis-tipis lah. Oke, lanjut bahas yang kedua, jodoh ya. Mas Lan gabung sudah? Iya, kau kira aku nak bahas jodoh kok kabur. Berarti kau bukan jodoh aku, Lan. Iya. Bebas. Iya, karena jodoh pasti bertemu. Iya, bukan berpisah. Kalau Kalau berpisah, bertemu kalau berarti jodoh bukan tidak bakal jodoh. berpisah. Iya, berarti jodi kita. Jadi Nah, masalah boleh. jodoh Zoom ya. aku nih mati-mati. Sebenarnya kalau untuk masalah jodoh nih, aku tidak terlalu khawatir ya untuk masalah sekarang. Apalagi mungkin karena sudah dalam posisi nyaman dengan kesendirian itu tadi kan. Jadi kayak sudah nerimo lah. Soalnya kayak gini, untuk masalah jodoh sekarang aku udah ada main-main lagi lah. Main-main lagi kayak yang ada aja pernah tahu lah aku pernah deket dengan siapa. Tapi arahnya kayak mana ya? Nah arah serius, tapi ekonomi belum cukup, karir belum bagus. Itu sebenarnya. Itulah kenapa sampai sekarang yo nyamannya dewean dulu belah. Toh memang kayak karir lah sudah agak naik dikit lah. Jadilah ekonomi lah sudah agak stabil. Mulai di situ. Cari-cari-cari. Pasti bukan di aplikasi hijau nyarinya. Oh, aplikasi Paling Gojek. agak nanyo nanyo aja, nanyo Rino, nanyo Iman yang di UI ini kan banyak lah channel-channel cewek nih. Karena sebelumnya juga ini ya, jujur ya, aku juga ada sempat dekat dengan budak UI. Cuma memang lah agak lama sih. Rumahnya. Dia cantik loh, kalau selalu orang Padang dulu tuh dia. Sudah, aku pernah cerita ke aja kalau salah. Tapi arahnya sudah, dia lebih senior. Umurnya dia angkatan 13 atau 14. Kak Willy. Pokoknya masih iya, Kak Willy. 13 14 lah. Anjir Kak Willy. Ya puluh Jauh ya? katanya. Enggak, seangkatan Kak Willy. Kak Willy 13 kan? Kak Willy 15. Anjir. Nah, intinya adalah cewek itu ya. Nah, arahnya juga dia ngajak nggak galak nak main-main kayak gitu, nah arah serius. Aku pikir kan, dia termasuk anak orang berado. Nah, sebenarnya lemahnya kita sebagai cowok itu kalau sudah berhadapan dengan harta ekonomi. Iya Itu titik terlemah kita sebenarnya. Aku jujur be kalau posisi aku anak crazy rich lah ya, anak toke kebon apa toke sawit kan. Wah, mulai sudah aku lagi ngirim undangan. Gila. Tapi kan dirimu walaupun bukan anak toke kebon, toke sawit, tapi dirimu kan toke kacang hijau. Iya. Ya, toke kacang hijau kan kita yang ngerintis, itu kan posisi merintis. Cukup untuk Edo masih, belum cukup untuk ngidupin wong. Nah, karena kita kan posisinya kan pewaris, perintis bukan pewaris. Iya. Oke, cukup lah, jadilah. Iya, aku mau denger jawaban aja soalnya. Iya, dengar aja lah. J, silakan. Gue sekarang ya. Iya, giliran lu. J, bentar. Bentar. J, kalau ngasih jawaban, tolong jangan disimpulkan jawaban dari mereka bertiga ya. Iya, jangan ngambil ini J. Iya, soalnya J itu galak kebiasaan, menyimpulkan saja. Oke, jadi kalau aku ya ada masalah gitu. Nah, kalau menurutku pada setiap orang yang jenis kelaminnya laki-laki sebenarnya caranya itu agak mirip-mirip gitu. Hampir-hampir sama-sama aja gitu. Paling perbedaan-perbedaannya ya di beberapa cara-cara aja. Tapi persamaannya yaitu bagaimana cara setiap orang itu, khususnya laki-laki nih ya bahasanya, itu bagaimana cara dia menenangkan pikiran dia dulu. Menurut gue itu sih, menenangin pikiran dulu gitu. Hah? Minum. Jadi kan gue lanjut nih, dia nenangin pikiran dia dulu gitu. Tapi sembari menenangkan pikiran itu, ya ada orang kan dengan cara ngopi, dengan cara ngerokok, dengan cara motoran malam hari gitu ya. Nah, tapi
pada intinya sih kan ketika dia menenangkan diri itu, di situ dia juga sedang mempelajari dan memahami apa masalahnya gitu. Dan juga mungkin di situ pada saat yang bersamaan dia juga mencari apa solusinya gitu. Tapi kalau bagi aku sih sebenarnya selain daripada itu semua, satu hal juga yang perlu itu ya bagaimana hati itu didamaikan. Didamaikan dengan cara bisa jadi dengan cara mendekatkan kepada Tuhan atau kepada apa gitu ya. Ya itu betul, Cok. Orang kan sebagian orang kan caranya ya dia party gitu. Sebagian orang mungkin dengan mendekatkan dengan Tuhan gitu. Nah, jadi kayak gitulah perbedaan-perbedaannya. Pada intinya sih hampir sama kalau setiap cowok. Karena kan cowok nggak mau dia ngeluarin cerita masalah dia interupsi. ke Maaf, jawaban dari penjawab itu nggak masuk ke konteks pertanyaan daripada narasumber tadi. Harusnya apa yang lu lakuin ketika lu dalam Iya. kondisi kayak gitu. Lu tadi cuma muter-muter nggak menjawab pertanyaan dari host narasumber. Mohon Ya. langsung aja ke poinnya aja, jangan dibolak-balikin ke yang lain. Oke, Ya, yang mohon gue maaf, lakuin Bapak itu, Ade. yang gue lakuin itu termasuk pertama menenangkan diri, yang kedua dengan mungkin cara menenangkan diri bisa jadi dengan cara ngerokok atau diam memikirkan bagaimana mempelajarinya, setelah mempelajari memahaminya dan mencari solusinya ya dengan cara ngerokok, diam atau keliling-keliling. Aku paling kayak gitu, tapi keliling-kelilingnya nggak sebanyak Bilton keliling-keliling gitu. Aku juga kayak gitu, hampir sama sebenarnya kalau cowok. Jadi mau jawab apa, mau jawab hal yang berbeda, sama, kita sama-sama cowok kan. Mohon maaf, Bapak. Jawaban Anda tidak bisa kami terima. Yep. Sepakat? Apakah yang lain sepakat? Sepakat. Harusnya kan jawaban terakhir itu punya persiapan dia untuk menjawab. Ini kayak benar-benar memang ambil intisari dari jawaban-jawaban kalian. Enggak. Memang kan tadi aku udah bilang, mungkin salah satunya mungkin gimana caranya mendekatkan dengan Tuhan. Nah, itu tambahan. Kalau aku mendekatkan dengan Tuhan, tapi nggak mendekat dengan benar-benar taubat yang di perspektif orang ya gitu. Kalau jodoh kayaknya itu memang aku juga ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Tapi ya kalau aku jalani aja kapan datangnya atau kapan bisa dijemputnya itu kan seiring berjalannya waktu. Jadi ketika sudah tiba waktunya nggak bisa diundur, nggak bisa dimajuin ya sudah tiba, sudah ada orangnya ya udah gas kan. Tapi kan balik lagi ke modal ya dak man. Lu kan gara-gara itu kan? Apaan? Lu gara-gara itu kan kenapa belum kan? Gara-gara modal kan? Gue belum dapet yang pas aja sih. Iya. Yang kayak anak parahyangan itu ya. Enggak, maksud gue sekarang ada komitmen. Ntar yang calon mertua gue yang datengin gue buat nikahin anaknya sih. Oke. Jadi kan kurang lebih kayak gitulah kalau jawaban kami nggak beda-beda karena kan cuma semua. Ya oke. Nah, kalau gitu kita balik pertanyaannya. Gimana dengan dirimu? Kan kami belum tahu dari perspektif cewek. Pertanyaan apa nih? Pertanyaan yang sama. Pertanyaan yang sama untuk diriku sendiri. Yoi. Terkait masalah dengan masalah kehidupan, jujur, kalau aku tipe orang yang mengekspresikan apapun yang terjadi dalam hidup aku. Contohnya kayak ini. Kayak misalnya pun ada masalah, aku bakal ngeluh ataupun aku bakal tapi kalau untuk masalah nangis tuh mungkin aku tipe orang yang sulit untuk nangis. Mungkin mengekspresikan ataupun terkait masalah yang aku dapatkan. Kalau untuk masalah yang memang benar-benar aku bisa sharing nih, aku bagi nih masalah aku nih, ini masalah aku guys, kayak gitu. Tapi kalau terkait masalah yang pribadi kaitannya dengan keluarga ataupun apa, mungkin aku lebih ke mendem sendiri ataupun tidak menceritakan apapun kayak gitu. Kalau masalahnya dalam tingkatan memang
ini tidak mengganggu diri aku ataupun orang lain kayak gitu, mungkin aku ekspresikan. Mungkin yang kayak sesimpel mungkin masalah kerjaan ataupun apa yang bisa diselesaikan, tapi tetap diekspresikan. Contohnya nih kayak ngeluh. Sebenarnya ngeluh tuh bagus sih menurut aku. Berarti Anda tuh memang sudah melakukan sesuatu itu dengan bekerja. Berarti ada tekanan tuh di dalam hal yang kalian lakukan. Kalau seandainya kalian tidak melakukan sesuatu tanpa keluhan, berarti kalian belum melakukan secara maksimal tuh. Belum ada tekanan di situ. Kayak contohnya ngerjain skripsi. Kalau kalian mengerjakan skripsi itu dengan santai, dengan selesai, berarti kalian belum melakukan secara maksimal itu. Tapi kalau ada tekanan, ada gejolak, ada pusing, migrain, dan lain-lainnya, ya itu baru berarti kalian melakukan dengan dengan apa sih? Berarti hal itu sudah benar dilakukan. Berarti kan ada penerimaan tuh dari setiap prosesnya. Nah, terus kalau masalah jodoh nih, ditanya kapan nikah. Alhamdulillah kebetulan aku berada di keluarga yang tidak mempertanyakan itu. Kapan nikah, umurlah sekian, tidak lebih ke sana, lebih ke kayak ngejar karir ataupun memang upgrade diri. Jadi aku tidak terlalu memusingkan itu. Tapi di sisi lain sih, namanya perempuan ya kan pasti kan mulai resah tuh di umur sekarang, di umur sekian. Tapi kan bisa diatasi, bisa disiasati tuh perasaan-perasaan kayak gitu. Kalaupun seandainya sudah ketemu jodohnya, sebagaimanapun kita menghindari, kan tidak bisa dihindari itu kayak gitu. Oke, kayaknya. Terus pertanyaan lain ada? Kayaknya udah pada nggak ada pertanyaan. Mungkin gua akhiri dulu recordingnya ya. Nanti kita bahas untuk next yang si Iman tesisnya. Gua akhiri dulu recordingnya ya. Oke.